Welcome back everyone. Larry. Selamat datang kembali semuanya. Larry Johnson bergabung dengan kami hari ini. Ia mantan analis CIA dan mantan pegawai di Kantor Antiterorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sekarang, ia juga menulis di Sonar 21. Tautannya sudah saya cantumkan, Larry. Senang sekali bisa bertemu Anda lagi. Thank you, Larry. It's great to see you again. Profesor, selalu menenun bersama Anda. Anda di garis terdepan. I try to be. Yeah, but Saya berusaha begitu. Baiklah, saya kira berita besar hari ini tampaknya adalah bahwa Iran dan Oman dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan tentang cara membuka kembali pelayaran di Selat Hormuz. Artinya, menurut dugaan, kesepakatan itu akan mengharuskan kapal yang menuju Teluk Persia melintas melalui jalur yang dikendalikan atau dikelola Iran. Sementara kapal yang keluar dari Teluk akan berlayar di bagian selatan, dekat Oman. Sekali lagi, ada pikir carry 10 hal ini. Jistu yakin apakah informasi benar nemat. Namun menjawab tema pendisepakatan yang berbicara. Di masa lalu, rematter case statement to omok gada rithis to Iran. With the Iranians. Now it seems that the US Sekarang, tampaknya Amerika Serikat tidak akan keberatan jika ada semacam kesepakatan yang membuka selat itu. Tapi tentu saja, ini akan menjadi perubahan besar. Sekarang Trump berbicara tentang membuka Selat Hormuz, padahal tentu saja selat itu memang terbuka. Namun, jika dibuka kembali, selat itu akan berada di bawah administrasi Iran secara parsial. Saya kira itu merupakan kekalahan geopolitik bagi Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihatnya? Karena saya ingat, beberapa minggu lalu, Trump mengancam akan menghancurkan Oman jika mereka membuat kesepakatan seperti itu. Tapi dan ini, sisi di pas energi internasional itu ada jalari. Dan pesik Amerika Serikat sendiri beratswoth. and the US position itself has changed. Yeah, look, there's so much lying going on right now. Ya begini, saat ini ada begitu banyak kebohongan dan penyangkalan terhadap realitas ekonomi, terhadap kerusakan ekonomi yang sudah terjadi. Dan Trump bersikeras, oh ya tidak, kami menguasai Selat Hormuz. Itu berada di bawah kendali kami. Tidak, bukan begitu. Anda bisa saja mengatakan itu. Anda juga bisa mengatakan bahwa Anda memiliki unicorn dengan kemampuan terbang ajaib. Anda bisa mengatakannya. Tapi itu tidak membuatnya menjadi benar. Saya akan terkejut jika Iran menyetujui apapun yang membatasi kendalinya atas siapa yang masuk dan keluar dari Teluk Persia saat ini. Menurut saya, Iran punya pengaruh yang besar terhadap Oman dalam hal menyusun suatu sistem. Entah bagaimana bentuknya, jika kapal-kapal hanya diizinkan keluar melalui jalur Oman, mereka harus membayar biaya lewat. Dan Oman akan memungut tarif itu, dan Iran akan menerima persentase tertentu di biaya tersebut. Begitu pula jika Iran memungut biaya dari kapal-kapal yang masuk ke Teluk Persia, maka Oman akan berhak atas bagiannya. Saya rasa itu akan menjadi salah satu bagian dari kesepakatan ini. Masalahnya, yang mendasari semua ini ada dua hal. Pertama, terganggunya komoditas-komoditas penting bagi pasar global. Dan bukan hanya gangguan terhadap minyak, yang sangat mahal berpayment tourism, artinya berkaitan sulfur thermal, yang LNG terik hydrosul tertether. Terkait hal itu, ada gangguan terhadap 40% pasokan helium dunia. Sebab helium adalah produk sampingan dari produksi gas alam cair yang diekstraksi dari dalam tanah di Qatar. Lalu ada pasokan yang terbatas, penurunan sekitar 35% pasokan sulfur dan urea dunia. Keduanya berperan penting dalam sejumlah proses industri, terutama untuk pupuk. Jadi telah terjadi gangguan global. Di narados KZNM yerbikse blulsu berestein kalik versi, with its empathic set bemethanian story geografis, untuk mentepa kada sulur sulfur. Menyementeber kal persusur thing ini dit se silk and diesel, and you can book on grade penabayan. Is used to produce diesel and aviation fuel. Those four areas were the Gulf Coast of the United States. Keempat wilayah itu adalah pantai Teluk Amerika Serikat, yang sekarang disebut Teluk Amerika, sebelumnya Teluk Meksiko, India, lalu Tiongkok, dan terakhir saya gabungkan saja, Jepang dan Korea Selatan.
Sekarang produksi penghilangan India turun jauh, semata-mata karena Amerika Serikat mendapatkan sekitar 8 hingga 10% minyaknya dari Teluk Persia. Dan penting agar orang memahami bagaimana kilang minyak dirancang. Kilang dibangun untuk menangani jenis minyak tertentu. Cara paling sederhana untuk menjelaskannya, kilang dibuat untuk menangani minyak dengan kandungan sulfur tinggi atau kandungan sulfur rendah. Kandungan sulfur rendah disebut sweet. Amerika Serikat memproduksi sangat banyak minyak jenis itu. Kami punya kelimpahan. Kami memproduksi begitu banyak sehingga bisa mengekspornya ke negara-negara lain. We produce so much we're able to export that to other countries. Our problem is only 30% of our Masalah kita adalah hanya 30% kilang kita yang dirancang untuk mengolah minyak mentah ringan. 70% kilang kita dirancang untuk mengolah minyak mentah berat. Itulah sebabnya Amerika Serikat harus mengimpornya dari Kanada, Meksiko, Venezuela, dan sebelumnya dari Rusia serta Teluk Persia. Nah, sekarang sekitar 8 hingga 10% dari volume yang dulu diimpor sudah tidak tersedia lagi. Sementara itu, ketersediaan di tempat-tempat seperti India, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan berkurang secara signifikan. Jadi sejak awal, sudah ada kelangkaan global untuk diesel dan bahan bakar penerbangan. Itulah sebabnya harga keduanya terus naik. Namun hari ini, di pasar minyak berjangka mereka bilang, oh, Brent turun hampir $20 dalam 4 atau 5. It's dropped almost $20 in 4 days, 5 days. Everybody's deluding themselves. Oh, happy days are here again. Semua orang sedang menipu diri sendiri. Oh, hari-hari bahagia datang lagi. Krisis minyak sudah berakhir. Tidak, mereka sedang membohongi diri sendiri. Mereka membohongi dunia. Dan Anda bisa saja terus melontarkan kebohongan itu sesuka hati. Tapi ketika Anda mengisi diesel untuk truk Anda, kenyataan langsung menghantam Anda lewat harga yang meningkat. Lalu, terkait itu coba mundur sejenak dan lihat titik-titik sempit global untuk minyak. Selau Kenjaluru lalu Lis Merid, bukan hanya minyak and bra, kapal kontainer. Ada Selat Malaka. Oke, itu tuh terbuka. Ada Selat Hormuz, tertutup. Ada Bab el Mandab. You got Bab el Mandab, restricted. You got the Suez Canal. Terbatas. Ada terusan Suez sejauh ini masih terbuka. Ada Bosporus, yaitu jalur keluar dari Laut Hitam menuju Mediterania. Ada Gibraltar, dan ada terusan Panama. Terusan Panama sedang bermasalah. Setidaknya karena kurangnya curah hujan menghambatnya. Mereka tidak bisa menangani jumlah kapal seperti biasanya. Dan China, terlepas dari semua ancaman Amerika Serikat dan upaya untuk mengendalikan Panama, kini Panama telah membuat kesepakatan rahasia dengan China. Perusahaan penyelesaian dikendalikan Riaf Suez, terusan Panama. Of the Suez Canal. I mean the Panama Canal. So we got a disruption, global disruption. Jadi kita mengalami gangguan global pada rute pasokan maritim dan rantai pasok. Itu satu hal. Lalu ada dampak ekonomi, resesi, bahkan mungkin depresi terhadap pasokan global. Dan semua orang berpura-pura, oh semuanya baik-baik saja, semua normal, tidak ada masalah. Padahal lihat, ini adalah krisis keuangan yang ketika meledak akan menjadi krisis global. Dan dampaknya akan menghancurkan negara-negara di seluruh dunia. Oh semuanya baik saja. Berangkat melihatnya. Kebohongan demi kebohongan. It's one damn lie after another. Ya, kita sudah terbiasa dengan itu dalam semua perang kita. Sekarang semuanya soal narasi. Namun saya perhatikan Anda memakai istilah tarif tol dan biaya, keduanya. Dan saya rasa perbedaan di antara keduanya akan segera menjadi sangat penting. Karena tarif tol menyiratkan bahwa seseorang harus membayar hanya untuk melintas. Sedangkan biaya bisa berarti ada sesuatu yang pada dasarnya didapat sebagai imbalannya. Misalnya biaya administrasi, perlindungan lingkungan, pencarian, dan penyelamatan. Saya mengingat hal ini karena pada suatu titik, Trump harus menerima kendali Iran atas hal ini. Klaim kemenangannya nanti adalah bahwa Iran tidak akan tarif tol. Artinya tidak ada uang yang dibayarkan hanya untuk melintas. Tapi mereka akan mengenakan biaya. Jadi pada dasarnya ini soal istilah saja. Mereka tetap akan dibayar untuk transit, tetapi mereka berargumen, kami membersihkan selat ini.
kalau terjadi kecelakaan, kami harus membantu memandu kapal. Kami mungkin harus melakukan penyelamatan. Jadi mereka akan punya alasan itu. Tetapi prediksi saya, begitulah Trump akan menyebut ini sebagai kemenangan. Dengan mengklaim tidak ada tol, lalu menganggap biaya itu sebagai hal yang tidak penting. Yeah. Well, look, Trump doesn't have a Ya, viable military begini. option to open Trump tidak punya opsi militer yang layak untuk membuka Selat Hormuz. in the world. Faktanya, tidak ada negara atau kelompok negara manapun di dunia yang memiliki kemampuan militer memadai untuk memaksa membuka Selat Hormuz tanpa mengalami kerugian maritim yang besar. Betul. Iran terlalu kuat mengakar dan terlalu bersenjata lengkap untuk bisa dilakukan dengan cara yang memaksa Iran mundur. Dan apa yang terjadi selama akhir pekan? Ketika Trump telah menjanjikan kampanye yang besar, sangat besar, saya tidak yakin itu akan sebanding dengan apa yang dilakukan pada hari-hari awal perang ini, selama 3-4 minggu pertama sejak 28 Februari. Itu bukan kampanye besar yang signifikan. Namun ternyata hal itu tidak melemahkan Iran. Turned out it did not weaken Iran. If anything, it strengthened Iran. Kalau ada dampaknya, itu justru memperkuat Iran. The US military Jadi saya tahu orang-orang militer AS yang berhubungan dengan saya, mereka sepenuhnya, mereka sudah bersiap, mereka mengira ini akan meledak pada Sabtu malam sekitar pukul 6 sore waktu timur. Tapi itu tidak terjadi, Trump membatalkannya. Trump pulled the plug. Jadi pertanyaannya, kenapa dia membatalkannya? Ya, dan saya pikir mungkin itu gabungan beberapa faktor. Salah satunya, kabarnya ada permohonan yang sangat mendesak dari Arab Saudi yang mengatakan, jangan lakukan itu. Karena Iran mengatakan, kalau kalian menyerang pembangkit listrik mereka, kalau kalian menyerang situs nuklir mereka, mereka akan menghancurkan milik kami. Dan Saudi mengatakan, tidak, kami tidak mau semua itu. Unsur lainnya mulai kehabisan senjata. The United States is running out of weapons. And they keep claim, no, that's not the case. Nonsense. Dan mereka terus mengklaim, tidak, itu bukan masalahnya. Omong kosong. Tadi malam saya baru mengunggah sebuah tulisan di sonar21.com tentang gallium berjudul Realitas Menyakitkan dari Cengkeraman Gallium, karena gallium adalah mineral kritis. Anda tidak bisa membangun jet tempur F-35 generasi kelima yang berfungsi penuh tanpa gallium. Dan coba tebak, pasokan gallium Amerika Serikat adalah nol. Mereka tidak punya sama sekali. Dari mana asalnya? Tiongkok. Gallium adalah produk sampingan dari produksi aluminium. Ketika Amerika Serikat, sekitar 40 tahun lalu, berhenti memproduksi aluminium dan membiarkan proses produksi itu pindah ke luar negeri, ke negara-negara lain, mereka kehilangan kemampuan untuk mengaluminium itu dan mengekstrak galliumnya. Take that aluminum and extract the gallium from it. So now the United States is totally dependent upon. Jadi sekarang Amerika Serikat sepenuhnya bergantung pada Tiongkok. Dan Tiongkok bilang kepada kita untuk gallium kami tidak akan memberi kalian 1 ons pun. Dan ini bukan cuma untuk F-35, ini juga untuk rudal serang presisi dan yang lainnya. Anda tahu persediaan PATS-3 kita habis, persediaan THAAD kita habis. Sistem-sistem itu juga membutuhkan gallium. Jadi Amerika Serikat sekarang menghadapi situasi di mana kita ingin menggunakan kekuatan militer yang sebenarnya tidak kita miliki. Atau kalau kita menggunakannya secara berkelanjutan dan intens, kita akan menguras diri sampai ke tingkat yang tidak bisa kita pulihkan dalam masa yang bisa diperkirakan 2-3 tahun. Tidak bisa digantikan. Dan ini bukan saya sedang membesar-besarkan ancaman. Ini fakta mutlak. Dan mereka menolak, terus menyangkal, terus berbohong. And for follow stuff time. Tidak ada right. Lying about, oh no, we got plenty. No, you don't. Dan yang mengerikan adalah, gallium itu juga digunakan dalam radar-radar tersebut yang dihancurkan Iran di seluruh Timur Tengah. Dan mungkin angka saya keliru, tapi saya rasa sekitar 98 atau 99% gallium berasal dari China. Ya, kalau tampaknya Anda ingin berperang dengan China di masa depan, sungguh menyenangkan sekali bergantung pada China. Ya, tapi Trump, seperti yang saya katakan, sekarang mengeluarkan semua peringatan terakhir ini. Dia berkata, ya, dia memang sesekali mengeluarkannya. Peringatan terakhir untuk Iran. Buat kesepakatan sekarang atau kami akan memusnahkan kalian. Dan saya kira tujuan dari semua gelombang serangan terhadap Iran ini adalah untuk melemahkan mereka, agar mereka menyerah,
atau setidaknya agar bisa mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dari mereka. Tapi kesannya justru yang terjadi adalah kebalikannya. Karena tentu saja Iran bisa sedikit dilemahkan. While of course Iran can be worn down a bit, you see this continued attacks on Iran, it suddenly Anda melihat serangan-serangan yang terus berlanjut terhadap Iran ini. Tiba-tiba, itu membuat mereka tidak lagi percaya pada diplomasi, dan ada alasan kuat untuk itu. Seperti yang Anda katakan, pasar energi dan ekonomi global juga semakin memburuk. Benar. Meski begitu, Iran justru mendapat keuntungan. Dan seperti yang Anda sarankan, dalam setiap gelombang serangan, Amerika Serikat menguras persediaan senjatanya. Dan Iran mengetahui hal ini. Jadi, jika Amerika Serikat akan bersikap keras terhadap Iran, mereka tahu ada batas pada apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat sekarang. Jadi, semua eskalasi ini tampaknya bisa menimbulkan efek sebaliknya. Namun, apa sebenarnya yang kita ketahui secara spesifik tentang seberapa parah kekurangan senjata itu? Maksud saya rasa sulit mendapatkan informasi yang akurat, karena saya berasumsi akan ada kerahasiaan seputar hal ini. I assume there will be some secrecy around this. Well, yeah, there, What weapons are missing? Ya, atau senjata apa yang jumlahnya kurang. Jadi, Anda bisa melihat sumber terbuka, saya menulis tentang ini, orang-orang bisa kembali dan melihat tulisan saya tanggal 3 Maret tahun ini di sonar21.com. Saya menelah sumber terbuka karena terkait misil PAK-3, misil Patriot. Kita tahu dari sumber terbuka bahwa dari 2015 sampai 2020, jadi 6 tahun, Amerika Serikat memproduksi katanya antara 100 sampai 300 unit per tahun. Jadi, demi perkiraan, saya bilang, mari kita pakai 300 setiap tahun. Mari kita beri asumsi yang paling menguntungkan. Kita ambil angka maksimalnya. Lalu, untuk 2021, 2022, 2023, dan 2024, 4 tahun itu, mereka memproduksi 500 per tahun. Oke, jadi itu 2.000 ditambah 1.800. Jadi totalnya 3.800. Oke. those 4 years, they produced 500 a year. Okay, so that's 2,000 plus 1,800. So that's 3,800. And then in 2025, Lalu pada 2025, saya rasa jumlah produksinya sekitar 6 pas 20. Jadi Anda tahu totalnya menjadi sekitar 4P220, 4P260. Itu angka maksimumnya. Jadi itu pada akhir 2025. Oke, lalu mulai dikurangi. Berapa banyak misil yang diberikan kepada Ukraina dan mereka tembakkan? Ingat, setiap kali mereka menembakkan PAK-3, mereka menembakkan 2 misil untuk 1 sasaran masuk. Diperkirakan Ukraina diberi sekitar 1.000. Jadi keseluruhan dari Amper Mimu Namales menjadi 30 di Faust. Berapa ikan diberikan dari Israel dan di gudang Israel selama perang 12 hari. Nah, 2 Juni 2025, Giapolis drop Meritus. or 4,600 down to 3,600. How many were given to Israel and used by Israel during the 12-day war? Well, in June of 2025. Take off another 800. How many have been used in the course of the first... Berapa banyak yang telah digunakan selama 42 hari pertama perang ini tahun ini, lalu selama beberapa minggu terakhir? Jaminannya, setidaknya 1.500. Dan dari jumlah itu, lihat angka total, 4.620. Setidaknya 1.500 diantaranya sudah dikirim ke negara-negara asing. Jadi, itu sudah habis. Secara praktis, itu sudah tidak ada. Mereka bisa saja berpura-pura, oh ya kami punya banyak. Omong kosong. Tidak ada. Dan ini bukan sekadar soal menelepon Lockheed Martin lalu membalik saklar. Oke, buatkan kami lebih banyak. Karena mereka membutuhkan mineral tanah jarang. Anda tahu, saya tidak bisa menanamkan ini ke kepala orang-orang. Ini sangat penting untuk dipahami. Ini bukan sekadar persoalan apakah kita punya kemauan untuk membuatnya. It's not matter of do we have the willpower to make it. Yeah, you may have the willpower, but you don't Ya, have the... Anda mungkin punya kemauan, tetapi Anda tidak punya material yang dibutuhkan. Then on top Lalu di atas itu semua, tampaknya rudal PAK-3 punya sekitar 20 atau lebih subkontraktor. Masing-masing membuat satu komponen kecil dan setiap komponen harus diuji. Jadi, proses merakitnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maksud saya ini gila. Jadi Amerika Serikat bisa saja berpura-pura. Dan sama juga dengan Tomahawk. Saat ini mereka mengatakan Amerika Serikat masih punya sekitar 2.000. Yang bisa saya katakan, yang kita tahu pasti adalah selama 5 minggu pertama perang yang dimulai pada tanggal 28 Februari,
Amerika Serikat menembakkan 850 rudal, menurut sumber-sumber AS. The United States fired 850 according to US sources. So that got that down to 2,000. Jadi jumlahnya turun menjadi 2.000. Dan ingat, itu 2.000 untuk seluruh Departemen Pertahanan, semua komando regional, komando Pasifik, komando Eropa, dan komando pusat. Saya rasa mereka tidak memberikan apapun kepada Africom, komando Afrika, atau Southcom, komando Amerika Selatan. Tapi kalau 2.000 itu dibagi 3, artinya PAKOM mendapat kira-kira 750, komando pusat mendapat 750, dan EUCOM juga mendapat 750. PAKOM bilang, Hemi butuh itu kalau kami harus berperang dengan Cina. Lalu komando Eropa bilang, hey, kami harus punya itu kalau kami harus berperang dengan Rusia. Jadi kalau CENTCOM menghabiskan 850 dalam 5 minggu, sekarang mereka tinggal punya 750. Coba jelaskan berapa lama Anda bisa mempertahankan kampanye yang intensif. Maksud saya, Amerika Serikat telah menciptakan sistem yang begitu kontraproduktif, sampai-sampai negara itu tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Rantai pasoknya terutama bergantung pada Tiongkok. Dan perhatikan, Iran tidak menghadapi hambatan-hambatan itu. Rantai pasok Iran aman bersama Tiongkok dan Rusia. Mereka bisa membangun apapun yang mereka butuhkan di bawah tanah. Dan for noticer dan Yusain. Memberi itu perlu khawatir harus keluris dan tuminat membagi perusahaan terbuka saling bersaing untuk membangunnya. Dan pada posting, Anda tak pernah berhasil dengan benar. Namun, saya melihat ada manfaatnya dalam hal terlihat seolah-olah maha kuasa. Saat Trump mengatakan, sebenarnya kita sekarang punya lebih banyak rudal daripada sebelum perang. Maksud saya, tetap saja, ketika kita melihat bukan hanya jumlahnya, tetapi juga tindakan yang diambil. Misalnya ketika Amerika Serikat menarik rudalnya dari Asia Timur untuk dikirim ke Timur Tengah, atau mengalihkannya dari Eropa ke Timur Tengah. Jelas ini tidak akan dilakukan kalau tidak ada kekurangan. Dan seperti yang kita lihat sekarang, bahkan media yang selama ini menyemangati perang ini juga semakin mengakui bahwa, ya, ini masalah yang sangat besar. Itulah pengendalian narasi. Hal itu bisa sangat kuat jika membuat lawan gentar atau menipunya. Tetapi menipu diri sendiri adalah hal yang berbeda. Ini sangat berbahaya. Glenn, ini bukan cuma terbatas pada apa yang terjadi dengan Iran, kan? Astaga, memang begitu. Saya menantang siapapun untuk membuka Grok atau Claude atau ChatGPT atau DeepSeek atau Kimi. Pakai yang mana saja. Lalu ajukan pertanyaan berapa banyak wilayah yang telah diambil Rusia di Ukraina tahun ini. Ya ampun, jawabannya, Rusia kehilangan wilayah. Anda pasti berpikir, apa? Maksud saya, dasar mereka itu, dasar mesin-mesin pencari ini, adalah mereka mengambil informasi dari pihak seperti Institute for the Study of War. Lalu secara algoritmis, itu diberi peringkat lebih tinggi, dianggap lebih terpercaya daripada apapun yang keluar dari Kementerian Pertahanan Rusia, dan apa yang mereka sebut intelijen sumber terbuka, yang pada dasarnya adalah disinformasi CIA yang disebarkan di internet. Dan mesin-mesin ini benar-benar bersikeras bahwa Ukraina telah merebut lebih banyak wilayah dari Rusia daripada wilayah yang direbut Rusia dari Ukraina. Padahal sekarang, di Sumy, Anda bisa melihat pasukan telah bergerak maju dan mengepung Sumy. Hal yang sama juga terjadi di Kharkiv. Tentara Rusia mengepung dan mengelilingi Kharkiv. Mereka telah maju secara signifikan di Konstantinovka, Ukraina. Tetapi orang-orang Ukraina terus berkata, oh tidak, kami signifikan itu. Lalu mesin pari AI ini berkata, ya, maksud saya kalau Ukraina pasti itu benar. Menurut saya itu benar-benar kosong total. I mean, it's just such total horseshit. But it's put out there as a fact. Namun itu disebarkan seolah-olah sebagai fakta, membentuk persepsi publik, padahal kenyataan di lapangan justru 180 derajat berlawanan. Dan kita melihat hal yang sama terkait Iran. Mereka terus membicarakan kelemahan Iran. Iran secara efektif telah memaksa militer Amerika Serikat keluar dari Teluk Persia.
Iran telah melumpuhkan setidaknya 19 radar dan atau sistem komunikasi satelit. Iran telah memaksa Amerika Serikat menarik personel dari pangkalan Angkatan Darat di Kuwait, Pangkalan Angkatan Laut di Bahrain, dan Pangkalan Angkatan Udara di Al Udeid, Qatar. Lalu mereka ditempatkan di mana? Terutama ke Israel. Iran bahkan telah memaksa mereka keluar dari pangkalan udara di Yordania, karena pangkalan itu terus-menerus diserang. Namun, apakah Anda melihat Iran sedikit mengubah sikap atau taktiknya? Maksud saya, sejak awal perang ini, saya mendapat kesan bahwa Iran sebagian besar hanya bereaksi terhadap langkah-langkah Amerika Serikat. Artinya, jika Amerika Serikat menyerang, respons Iran juga dilakukan dengan cara yang kurang lebih simetris. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk naik dalam tangga eskalasi bersama Amerika Serikat. Dan mereka cukup berhasil dalam hal ini. Ini juga langkah yang cukup kuat, karena Amerika Serikat sekarang tahu bahwa Iran, secara dapat diprediksi, bisa meningkatkan eskalasi jika mereka melakukannya. Jadi konsekuensi dari eskalasi itu cukup jelas. Bukan seolah-olah mereka bisa membom, misalnya, infrastruktur penting Iran, tanpa melihat hal yang persis sama diserang di seluruh negara Teluk. Jadi Amerika tahu bahwa mereka tidak bisa menekan Iran lebih jauh. Itulah sebabnya Amerika berhati-hati untuk naik lebih jauh di tangga eskalasi itu. Dan memang, ketegangan harus diturunkan. Namun, dengan Iran sekadar merespons Amerika, Iran juga menyerahkan banyak kekuasaan kepada Amerika. Karena pada dasarnya itu memberi Amerika kendali atas eskalasi. Artinya, Amerika bisa memutuskan kapan perang dimulai. Amerika bisa membombardir selama 1 minggu, lalu memutuskan, minggu berikutnya, mari bernegosiasi. Dan Anda tahu, kadang-kadang ini tampak terkoordinasi. Pengeboman dimulai ketika pasar saham tutup dan berakhir ketika pasar saham buka. Dan tentu saja, kita mendengar pembicaraan seperti, sekarang kita akan berbicara lagi. Tetapi masalahnya, ini juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa Amerika harus menahan diri jika Amerika bisa memutuskan kapan perang dimulai dan kapan perang berakhir? Dan saya ingin tahu apakah Anda melihat ada perubahan sekarang pada Iran. Apakah mereka pada dasarnya mulai mengambil posisi menyerang karena Iran tampaknya sedikit mengubah pendekatannya. Jadi, serangan terhadap Yordania, seperti yang Anda sebutkan, menurut saya Gedung Putih menyebutnya sebagai serangan mendadak terhadap Yordania. Tapi ya Tuhan, ini perang. Amerika Serikat menyerang Iran. Agak aneh membicarakan serangan mendadak, tetapi yang mereka maksud adalah Amerika Serikat telah menghentikan pengebomannya dan menganggap bahwa Iran kemudian harus melakukan hal yang sama. Karena Iran seharusnya selalu mengikuti apa yang dilakukan Amerika Serikat. Tapi apakah Anda melihat Iran pada dasarnya sedang mengubah permainannya sekarang? Atau mungkin saya terlalu banyak menafsirkan hal ini? May I read too much into this, perhaps? No, I don't think you're reading too much into it. I mean, let's look at what's happened over Tidak. the course of the last 2 Saya weeks. tidak pikir Anda terlalu membesar-besarkan hal ini. Maksud saya, mari kita lihat apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Iran terus menyerang pangkalan-pangkalan AS di Erbil, Irak, yang terutama merupakan pangkalan pasukan operasi khusus CIA. Mereka berada di sana untuk memberikan pelatihan dan bantuan kepada Kurdi, sebagai persiapan jika Kurdi melancarkan serangan ke dalam wilayah Iran. Jadi Iran menyerang tempat-tempat itu dengan kejam dan tanpa henti, menghancurkan instalasi serta. Kemarin kita kembali melihat Iran melancarkan serangan di Kuwait terhadap instalasi militer AS. Mereka tidak menunggu pihak AS membalas tembakan, mereka memburu mereka. Hari ini kita akan melihat They're going after him. I think today we're going to see Arbain. Jadi kalau saya ingat dengan benar, Arbain sudah berakhir. Dan Irak akan membalas Saudi serta Amerika Serikat atas serangan terakhir yang menewaskan warga Iran, baik anggota IRGC maupun anggota Irak dari, sebut saja kelompok paramiliter yang menjadi bagian dari pemerintah itu. Mereka berjanji akan membalas tetapi akan menunggu sampai setelah Arbain ketika para peziarah sudah pergi dan tidak lagi berisiko. Jadi Iran tidak akan terus diam dan menjadi sasaran pukulan lagi.
Dan itu seperti malam sebelumnya, ketika mereka menghantam sasaran di Yordania. Itu ya, serangan mendadak. Mereka cukup jelas, hei, kami akan menyerang. Mereka melihat sesuatu, mereka mengambil langkah pencegahan terhadapnya. They saw something, they took a preemptive step against it. Yeah, that makes sense. But for the Ya, itu masuk akal. Tapi bagi Iran, jalan jangka panjang untuk keamanan, saya kira adalah, maksud saya, kalau saya orang Iran, saya ingin pada dasarnya menghancurkan seluruh ekosistem militer Amerika Serikat di kawasan itu. Maksudnya, basis-basis mereka, sekali lagi, tersebar di negara-negara Teluk. Akan selalu ada dorongan untuk membangun aliansi, dan mereka memang melakukannya. Ini bukan anjuran. Saya hanya mengatakan kalau saya orang Iran, saya melihat situasi keamanan dari posisi mereka. Begitulah saya akan melihatnya, bahwa ini seharusnya menjadi jalur jangka panjang menuju keamanan. Nah, itu bisa dicapai melalui beberapa cara. Tentu saja, Anda bisa mengendalikan Selat Hormuz dan memberi tekanan geoekonomi kepada negara-negara Teluk agar mengurangi kemitraan keamanan mereka dengan Amerika Serikat. Atau, Anda bisa saja menghancurkan semua pangkalan itu. Dan, ya, pada dasarnya memperjelas kepada Amerika Serikat bahwa pangkalan-pangkalannya di kawasan itu rentan. Itu bukan aset, melainkan kerentanan. Dan juga memberi sinyal kepada negara-negara Teluk bahwa negara mereka tidak akan menjadi lebih aman, tetapi justru lebih terekspos. Jika pesan itu tersampaikan, Amerika Serikat akan punya insentif untuk saya kira sedikit mundur. Saya tidak yakin apakah mereka bisa memindahkan semuanya ke Israel. Tetapi pada dasarnya, menyingkirkan pangkalan-pangkalan yang berada dekat dengan Iran. Karena ini juga akan menggeser politik kawasan melalui keberadaan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat, seperti yang juga kita lihat di Eropa. Tetapi, bagaimana Anda melihat kemungkinan keberhasilan tujuan itu? Karena harus diakui, itu tujuan yang cukup besar. Maksud saya, melängsa Recovery Service and disorganisasinya. The US military is the most formidable in the world. Well, I disagree. It's the most Saya tidak setuju. Itu yang paling mahal di dunia. Mahal dan tangguh adalah dua hal yang berbeda. Kita sudah menunjukkan batas-batas kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Di atas kertas ya, Anda punya kapal-kapal induk yang kuat, kelompok tempur kapal induk. Siapa yang bisa melawan mereka? Houthi. Mereka membuktikannya selama 18 bulan, mulai Desember 2023, ketika mereka pada dasarnya menyatakan penghentian lalu lintas kapal normal melalui Laut Merah. Lalu Anda tahu, Operasi Prosperity Guardian yang pertama mencoba menghentikan mereka. Kemudian Trump berkata, oh tidak, kami bukan sekelompok pengecut dan orang lemah seperti Biden. Sekarang kami akan menunjukkan bahwa Trump yang berkuasa. Jadi Trump meluncurkan inisiatif baru itu, Operasi Rough Rider, pada Maret 2025. 7 minggu kemudian, setelah kehilangan 1 MQ-9 Reaper setiap minggu dan harga masing-masing sekitar $65 juta, mereka nyaris kehilangan Reaper senilai hampir $500 miliar. Lalu ada 3 F-18. Ya, dalam keadaan yang berbeda-beda. 1 jatuh dari kapal, 1 rusak akibat tembakan kawan sendiri. Entah apa yang terjadi dengan yang satunya lagi. Dan total nilai pesawat-pesawat itu mungkin mencapai $300 juta lagi. Jadi tiba-tiba aja Anda sudah kehilangan hampir $1 miliar. Lalu Trump menyatakan, oh Houthi telah menyerah, kita pulang. Seluruh dunia melihatnya sebagaimana adanya. Amerika Serikat sama sekali tidak memaksa mereka menyerah secara militer. Jadi apa yang terjadi, terlepas dari janji-janji Amerika Serikat kepada negara-negara Arab Teluk? Kami mendukung kalian. Kami di sini untuk membela kalian. Ayo, percayalah kepada kami. Siapa yang bisa melawan kami? Sekarang, 5 bulan setelah perang ini, mereka berkata, tampaknya Iran bisa melawan kalian. Bukan hanya bisa melawan kalian, Iran telah memaksa kalian pergi, dan kalian tidak mampu melindungi kami. Kalian tidak mampu membela kami. Kalian menjanjikan sistem pertahanan udara yang tidak berfungsi. Kalian membuat kami menghabiskan miliaran dolar untuk peralatan militer kalian. Itu tidak berfungsi. Sekarang kami justru kurang aman, bukan lebih aman. Dan bagaimana tanggapan Amerika Serikat? Amerika Serikat meninggalkan pangkalan-pangkalan itu.
You know, in Al Udeid, it used to be Di Al-Udeid, dulunya itu merupakan markas depan de facto Afghan, Komando Pusat Angkatan Udara. Secara nominal, pangkalannya berada di South Carolina. Tapi kenyataannya, Jenderal Komandan, Staf, seluruh aktivitas semuanya berada di sana, di garis depan di Al-Udeid. Karena mereka punya radar raksasa bernilai lebih dari $1 miliar, ditambah beberapa radar lainnya. Mereka bisa melihat segala sesuatu di wilayah itu. Mereka benar-benar menguasainya. Dan tepat sebelum perang dimulai, orang-orang di Komando Pusat berkata, "Kalian tahu apa? Di sana terlalu terbuka. Sebaiknya kita keluarkan orang-orang ini." Mereka memindahkan semuanya ke pangkalan udara Shaw. Tapi mereka berpikir, "Hey, kita masih punya cakupan radar." Dan dalam 2 minggu pertama, Iran telah menghancurkan radar-radar itu. Jadi sekarang mereka buta. Sekarang mereka bergantung pada AWACS dan Poseidon 8 untuk memberi mereka informasi ISR karena radar-radar daratnya sudah tidak ada. Riwayat. Dan mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Karena tahu tidak, mereka juga membutuhkan gallium dan mineral tanah jarang lainnya. Dan China berkata, "Tidak, kami tidak menjual itu kepada kalian." Jadi Amerika Serikat secara efektif telah terusir dari Teluk. Dan saya kira yang sangat mengejutkan dan mengagetkan, Saudi, Qatar, Bahrain, dan lain-lain, mereka terus berusaha mencari cara untuk menarik Amerika Serikat kembali masuk. Tetapi Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan operasi militer di lokasi-lokasi garis depan tersebut. Ya, itu juga yang saya pikirkan. Mengingat teknologi sekarang sudah sangat berbeda. Maksud saya, rudal balistik dan drone Iran sekarang bisa menargetkan pangkalan-pangkalan itu. Pangkalan-pangkalan AS ini tidak dibangun untuk menghadapi teknologi seperti ini, karena tidak bisa melindungi diri. Semua radar canggih dan mahal itu justru menjadi sasaran yang sangat menarik bagi Iran. Jadi Anda melihat ini sebagai masalah. Membuat kawasan itu terbakar punya dampak yang sangat besar bagi ekonomi dunia. Persediaan senjata AS juga akan terkuras. Dan seperti yang Anda katakan, tidak ada jalan yang meyakinkan menuju kemenangan militer, di mana Iran kemudian menyerah dan setuju negaranya dihancurkan. Jadi Anda tahu, tidak ada cara untuk membuka Selat Hormuz. Dan dengan semua ini, pada suatu titik, Trump harus, Anda tahu, beralih dari "saya akan menghancurkan Iran" menjadi "oh, negosiasinya berjalan sangat baik." Jadi pada suatu titik, mereka harus kembali berbicara dengan pihak Iran. Bagaimana Anda melihat jalur diplomasi sekarang? Karena mereka baru saja mendapatkan nota kesepahaman, dan Trump mulai membantah poin-poin utama dalam nota kesepahaman itu hanya beberapa jam setelah ditandatangani. Tapi sekali lagi, pihak Iran tidak mempercayai Amerika. Namun, pada suatu titik mereka juga harus berbicara dengan Amerika. Dan Iran, saya kira, punya kepentingan untuk mendapatkan keringanan sanksi atau apapun yang mungkin bersedia ditawarkan Amerika Serikat atau reparasi. Bagaimana Anda melihat diplomasi ini akan berjalan lagi? Karena, sekali lagi, kalau saya orang Iran, saya ingin berbicara dengan Amerika, tetapi saya tidak akan mempercayai mereka sedetik pun. Jadi, supaya saya bergresi telah mangi. Nah, ada gaya negosiasi terbuka Trump yang dimulai dengan ancaman dan upaya memaksa Iran. Lalu, seperti yang mereka sebut, langkah takonya yang terkenal, Trump selalu mundur. Saat ini ada kebuntuan diplomatik. Kebuntuannya adalah ini. Posisi tim Trump, Iran harus bernegosiasi mengenai isu nuklir, terutama dan sebelum hal lainnya. Tim Trump membutuhkan kemenangan untuk menunjukkan bahwa, oke, pada dasarnya kita kembali ke JCPOA. Hanya itu. Iran mengatakan tidak. Tidak. Kami tidak akan merundingkan apapun soal isu nuklir apapun, cahe itu pengayaan uranium atau kemungkinan membangun senjata nuklir, sampai Anda memenuhi MOU tersebut. Artinya, Israel menarik diri dari Lebanon Selatan, Anda mencabut blokade, mencabut sanksi, mencairkan aset-aset, dan mengakui bahwa kami menguasai Selat Hormuz. Itu saja. Dan saat ini Amerika Serikat tidak bersedia melakukan itu. Tetapi masalah yang akan dihadapi Trump ada di bidang ekonomi.
Sejauh ini, mereka berhasil memitigasi dan menutupi dampak sebenarnya terhadap solar dan bahan bakar penerbangan. Mereka bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak. Dan pasar keuangan internasional juga tidak baik-baik saja. Dolar di pasar internasional sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang tidak mengantre untuk membeli dolar, justru sebaliknya. Sementara itu, Tiongkok berada di posisi yang jauh lebih kuat. Mereka membeli emas secara gila-gilaan dan menimbun emas. Kenapa? Karena mereka akan punya mata uang yang didukung emas. Dan kawan, ketika orang-orang di seluruh dunia ingin berinvestasi, apakah Anda mau berinvestasi di Amerika Serikat, tempat Anda baru saja mendapat janji Donald Trump? Oh ya, kesenang hati Eden bayar sehat Selasa untuk hamburger hari ini. Coba Anda pergi ke Tiongkok dan berkata, hey, mata uang kami didukung emas. En thou omdat de belinin. En deze Davis domino is het woester in mouwen sejumlah geneeld nood en gentong begemal pas in Ingra. Value on gold, depending on what the gold market is. So China is rapidly moving along with. Jadi, China bergerak cepat bersama Rusia. Mereka sedang membangun seluruh infrastruktur ekonomi BRICS. Dan Amerika Serikat harus menghadapi hal itu. Karena dampak penutupan Teluk Persia saat ini adalah dampak ekonomi global. Di satu sisi, China berusaha mengurangi dampaknya, karena mereka bergantung pada ekspor ke Global South. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan meninggalkan Iran dan memaksa Iran menyerah kepada Amerika Serikat. Justru sebaliknya. Karena China juga menyadari berikut dalam daftar saran. Jika Iran jauh, jika Rusia jatuh, China berikutnya dalam daftar saran. Dan China memahami ini. And they understand this. So they're playing, they're planning. Jadi mereka merencanakannya dan siap menghadapi itu. Disitulah Amerika Serikat bahkan belum membuat rencana. Kita mengira, pasokan mineral tanah jarang itu entah bagaimana akan beres dengan sendirinya. Dan solusi apapun bagi Barat masih setidaknya 3-5 tahun lagi. Jadi saya pikir realitas ekonomi pada akhirnya akan menjadi faktor yang memaksa Trump. Dia harus membuat konsesi kepada Iran, yang pada dasarnya akan menempatkan Iran sebagai pemenang dalam konfrontasi ini. Itu akan membuat kaum neokonservatif dan kaum Zionis menjadi gila. Tapi, Anda tahu, bukan berarti Amerika Serikat tidak punya kemauan untuk menggunakan kekuatan militer. Mereka tidak punya kekuatan militer untuk digunakan dengan cara yang bersedia mereka tempuh, dengan menanggung kerugian yang akan menyertai penggunaannya. Saya selalu menekankan bahwa di Eropa, mereka tampaknya selalu yakin bahwa apapun yang membatasi Amerika Serikat bukanlah kemampuannya, melainkan selalu niatnya. Jadi kalau Amerika Serikat benar-benar berkomitmen pada sesuatu, mereka akan menang, karena sumber daya mereka seolah-olah tidak terbatas. Tapi ya, yang kita lihat jelas tidak demikian. Namun, mengingat Iran sekarang, ketika militer Amerika Serikat mulai runtuh di Timur Tengah, mereka harus berkoordinasi atau secure menyesuaikan the thing is kamsa. Dan tentu saja, salah string briefing segernya merid tudlal Amerika Serikat Hormuz Selat Hormuz. The U.S. naval blockade on the Strait of Hormuz. As we see, the U.S. even denied some. Dan seperti yang kita lihat, Amerika Serikat bahkan menahan beberapa kapal. Misalnya Qatar mengirim LNG dari Selat Hormuz ke Pakistan. Namun karena mereka menggunakan jalur Iran dan membuat kesepakatan dengan Iran, Amerika memblokirnya. Menurut saya itu menarik. Jadi Iran ingin blokade di Selat Hormuz diakhiri. Tetapi mereka juga ingin blokade Saudi diakhiri. Namun sekali lagi, Saudi bukan sekadar proksi Amerika. Mereka juga punya kepentingan sendiri dalam hal ini. Jadi, bagaimana Anda melihat kemungkinan Iran menyelesaikan persoalan antara Yaman dan Arab Saudi ini? Karena ketika perang ini makin meluas dan berkembang, penyelesaiannya menjadi sangat rumit. It becomes very complicated to resolve. Yeah, actually, I think they're going to stay out of it because you're going to. Ya, sebenarnya saya pikir mereka akan tetap tidak terlibat, karena Anda akan melihat Irak, unsur-unsur di Irak sekarang akan membalas. Saya tidak tahu apakah hari ini atau besok, tetapi mereka akan menyerang target-target Saudi.
dan Yaman terus menyerang target-target di Arab Saudi. Jadi gabungan Irak dan Yaman akan memaksa Saudi kembali ke penyelesaian yang dinegosiasikan, khususnya dengan Ansar Allah. Mereka bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar terhadap Saudi daripada yang bisa dilakukan Saudi terhadap Ansar Allah atau Houthi. Itu hanya fakta, berdasarkan perbedaan infrastruktur dan tingkat kecanggihan industri minyak di masing-masing negara. Jadi kalau Saudi ingin tetap bertahan tanpa kehilangan terminal-terminal minyak mereka di Yanbu, mereka harus bernegosiasi dengan Houthi. Dan saya pikir sejauh itu Iran akan memainkan peran sebagai mediator. Iran, boys teng hangit vadin dan radium perdemirum atu. Offering, conciliation in that regard. But, the Houthis are not some... Namun Anda tahu, Houthi bukanlah boneka Iran, meskipun Barat suka menggambarkannya seperti itu. Houthi punya pendirian sendiri. Mereka sebenarnya adalah penduduk Arab asli semenanjung Arab Saudi. Saudi hanyalah sekelompok badui nomaden yang beruntung menemukan minyak, lalu menjadi tanda kutip kekuatan dominan. Namun kenyataannya, dari segi penduduk asli dan sejarah, masyarakat di Yaman, khususnya Houthi, adalah orang Arab kuno di kawasan itu. Jadi mereka mentujuas mereka sendiri. Dan mereka bukan, Anda tahu, saya menduga berkoordinasi dengan Iran, tetapi itu tidak krusial bagi mereka. Namun saya rasa mereka akan bersedia mendengarkan Iran, asalkan Saudi berhenti menyerang mereka dan mencabut blokade. Saudis, stop attacking them and lift the blockade. I agree. I think the way Tidak, saya setuju. Saya rasa cara mereka menggambarkan kelompok-kelompok itu semata-mata sebagai proksi Iran. Maksud saya, sekali lagi, sebagian dari mereka menjual delusi diri yang sama berbahayanya dengan berpura-pura bahwa mereka hanyalah perpanjangan tangan pemerintah Iran. Saya kira memang menarik untuk menggambarkan mereka seperti itu. Tetapi mereka punya otonomi sendiri, mereka punya kepentingan sendiri. Dan saya rasa konflik Yaman-Saudi, seperti yang saya katakan, punya dinamika sendiri, terlepas dari apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Pertanyaan terakhir saya hanya tentang ketika kapabilitas militer Amerika Serikat di kawasan itu semakin berkurang, kita juga melihat perkembangan yang berbeda-beda, yang cukup menarik. Hal itu juga diberitakan media Barat, yang jelas tidak punya simpati terhadap Iran. Mereka menunjukkan bahwa kemampuan rudal Iran tampaknya semakin meningkat. Anda mungkin mengira, di akhir perang, kemampuan mereka justru akan memburuk. Namun bahkan surat kabar besar di Amerika Serikat mengakui bahwa rudal-rudal itu semakin cepat, semakin mampu menghindari pertahanan rudal, dan semakin mematikan. Bagaimana menjelaskan hal ini? Maksud saya melihat beberapa hipotesis utama bahwa China dan Rusia membantu dalam memilih target dan sebagainya. Sekali lagi, kalau saya orang China atau Rusia, saya pasti akan membantu. Kalau tidak, senjata-senjata itu akan datang untuk saya. Jadi saya akan melihat adanya kepentingan bersama dengan Iran. Tetapi adakah penjelasan lain? Bagaimana Anda menjelaskan peningkatan kemampuan Iran ini? Ada beberapa faktor. Pertama, selama Perang 12 Hari pada tahun 2025, Iran mengandalkan GPS untuk mengarahkan misil-misilnya. Dan mereka baru menyadari dengan sangat kecewa bahwa Amerika Serikat dan Israel bisa menyusup ke sistem GPS, lalu benar-benar mengalihkan misil dari sasaran yang dituju. Jadi itu mengurangi efektivitas peluncuran misil Iran dalam Perang 12 Hari pada tahun 2025. Pada awal perang tahun ini, pada tanggal 28 Februari, Iran telah beralih ke sistem Beidou, yaitu sistem penargetan milik Tiongkok. Dan sistem itu jauh lebih efektif. Sistem tersebut kebal terhadap peran Amerika Serikat dan Israel, sehingga mereka sangat efektif dalam penargetan. Itu yang pertama. Yang kedua, pabrik-pabrik rudal Iran berada di bawah tanah. Mereka membangunnya di bawah tanah, khusus untuk menghadapi kemungkinan serangan nuklir. Dan mereka memiliki rantai pasokan tanpa putus dari Rusia dan Tiongkok, ditambah dengan apa yang mereka produksi sendiri. Jadi mereka mampu terus beroperasi. Apapun yang mereka gunakan dan luncurkan, mereka sebenarnya mampu mengganti sebagian di antaranya dalam waktu yang cukup singkat. Ketiga,
Mereka mendapat skor tetap berisatan spiritual dari Rusia ataupun Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga tidak masuk ke beberapa sistem rudalnya sendiri ke dalam menjual persenjataan Afghanistan dalam lingkungan perang. Iranian arsenal to test them in a wartime environment. See how they work. China. Lihat bagaimana rudal-rudal itu bekerja. Tiongkok punya semua rudal ini, dan di atas kertas, seharusnya rudal-rudal itu bekerja dengan baik di medan uji. Tapi rudal-rudal itu belum benar-benar diuji dalam lingkungan tempur. Jadi dengan cara ini, mereka bisa mengujinya. Iran senang menembakkannya. Mereka punya teknisi Tiongkok yang datang dan membantu mengonfigurasinya dengan benar. Lalu mereka menembakkannya ke sasaran Amerika Serikat. Dengan begitu, mereka bisa pulang dan berkata, hey, yang ini berhasil, yang itu tidak berhasil. Itu faktornya. Ini harus menjadi riset dan pengembangan untuk konflik di masa depan. Sebut saya begitu. R&D for future conflict, let's call it that. It almost sounds like you're describing what the NATO's been doing Kedengarannya, in Ukraine, 'cause hampir there's seperti Anda sedang menggambarkan apa yang dilakukan NATO di Ukraina. Karena di sana juga Anda melihat berbagai negara NATO dan produsen senjata bisa menguji senjata baru mereka melawan Rusia. Jadi mereka bisa mengembangkan senjata dan mengujinya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga bisa melemahkan rival strategis. Saya kira wajar jika Tiongkok melakukan hal yang persis sama. Sebab negara-negara NATO tidak bisa terus menetapkan tanggal untuk perang dengan Rusia dan merencanakan perang di masa depan dengan Tiongkok, lalu berharap mereka hanya akan diam saja dan membiarkan negara-negara NATO memutuskan kapan perang akan dilancarkan terhadap mereka. Jadi saya kira mereka juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Anyways, any final thoughts before we finish off? Hey, I think we're going to see some more back and Ya, saya kira kita akan melihat aksi saling balas lagi. Mungkin hari ini atau nanti kita akan melihat Amerika Serikat membalas serangan di Kuwait, lalu Iran akan membalas lagi sebagai tanggapan atas itu. Jadi aksi saling balas ini, klaim yang dibuat pemerintahan Trump bahwa kami sudah melakukan pembicaraan tingkat lanjut dan akan membuka Selat Hormuz, saya tidak akan mempertaruhkan uang untuk itu. I wouldn't go to the bank and bet on that. No. Dati Udak, No. dapat perstainis less multversier, dan pasan naikbaik. Lalu Lalu itu, orang-orang muna berkual. Fokus nyari, slow nangli. Terima kasih banyak. It's a pleasure. Thank you so much. Hey, Hey, Professor, Annie Malsrade, Maverick Ice Guosing.